wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Mawardadi. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Kalian pasti sering mendengar kata sumber daya alam kan? Nah, di pelajaran kali ini kita akan membahas apa itu sumber daya alam, jenis-jenisnya, dan bagaimana cara manusia memanfaatkannya. Dan juga bagaimana cara kita menjaga agar sumber daya alam tidak habis. Yuk siapkan buku catatan kalian dan mari kita mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Kalian juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Selain itu, kalian akan mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang paling penting, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan sumber daya alam, agar alam kita tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Sekarang, coba kalian pikirkan sejenak. Pernahkah kalian melihat sawah, sungai, atau hutan? Kira-kira dari mana ya manusia mendapatkan bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya? Betul sekali, semua itu berasal dari alam. Kalau kalian perhatikan, di sekitar kita ada tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya berasal dari alam dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, air yang kita gunakan untuk minum, tumbuhan untuk makanan, dan kayu untuk membuat rumah atau perabotan. Nah, semua hal yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan manusia, inilah yang disebut sumber daya alam. Jadi, pembelajaran kita hari ini akan membantu kalian memahami pentingnya sumber daya alam dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Alam telah menyediakan berbagai macam sumber daya alam untuk kita, mulai dari udara untuk bernafas, air untuk minum, hingga tanah tempat kita bercocok tanam. Tuhan menciptakan alam dengan sangat sempurna agar manusia dapat hidup dengan baik. Namun, ingat ya, tugas kita bukan hanya memanfaatkan, tetapi juga menjaga agar sumber daya alam tidak rusak dan tetap dapat digunakan oleh semua makhluk hidup. Sumber daya alam merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Melalui pemanfaatan sumber daya alam, manusia dapat memperoleh bahan pangan, energi, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan lainnya yang menunjang kesejahteraan. Namun, pemanfaatan tersebut perlu dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam di masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, sumber daya alam menjadi dasar dari hampir seluruh aktivitas manusia, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan, minum, hingga pembangunan dan kemajuan teknologi. Semuanya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sangat diperlukan. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati.
Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda mati seperti air, udara, tanah, dan barang tambang. Keduanya sama-sama penting bagi kehidupan manusia. Tanpa keduanya, kita tidak akan bisa hidup dengan nyaman dan sehat. Yang pertama ada sumber daya alam hayati. Mari kita lihat contoh dari sumber daya alam hayati. Tumbuhan dan hewan adalah contoh utamanya. Dari tumbuhan, kita mendapatkan bahan makanan seperti padi dan jagung. Kayu dari pohon juga bisa digunakan untuk membuat meja, kursi, atau rumah. Sedangkan dari hewan, kita memperoleh daging, telur, susu, serta kulit untuk bahan pakaian dan sepatu. Sumber daya alam hayati bisa diperbarui karena tumbuhan bisa tumbuh lagi dan hewan bisa berkembang biak. Namun, kita tetap harus menjaganya agar tidak punah. Misalnya, dengan tidak memburu hewan secara berlebihan dan tidak menebang pohon sembarangan. Sekarang kita bahas sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini berasal dari benda mati seperti air, udara, tanah, dan barang tambang. Air sangat penting untuk kehidupan. Udara diperlukan untuk bernafas, dan tanah digunakan untuk menanam tanaman. Selain itu, ada juga hasil tambang seperti emas, batu bara, dan minyak bumi yang dimanfaatkan untuk bahan bakar dan kebutuhan industri. Namun, perlu diingat, tidak semua sumber daya alam non-hayati dapat diperbarui. Barang tambang misalnya membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Jadi, kita harus menggunakannya dengan hemat dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Contohnya, tumbuhan dan hewan dimanfaatkan untuk bahan makanan, kayu digunakan untuk membangun rumah, dan hasil tambang digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Di dunia industri, sumber daya alam menjadi bahan dasar utama untuk membuat berbagai produk yang kita gunakan setiap hari. Namun, dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus tetap menjaga keseimbangan alam. Jangan sampai kita merusak alam hanya demi kepentingan sesaat. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak serius bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketika manusia mengambil atau menggunakan sumber daya alam melebihi kapasitas alam untuk pulih, maka kerusakan lingkungan menjadi hal yang tak terelakkan. Misalnya, penebangan hutan tanpa reboisasi dapat menyebabkan hutan gundul, yang akhirnya memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia justru kehilangan kemampuannya dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, pembuangan sampah secara sembarangan, baik limbah rumah tangga, pertanian, maupun industri, menyebabkan pencemaran air dan udara. Sungai yang tercemar tidak hanya mengganggu kehidupan ikan dan tumbuhan air, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia yang bergantung pada air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Udara yang kotor akibat polusi kendaraan dan industri dapat memicu berbagai penyakit pernapasan serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah lingkungan memberikan dampak besar.
tanah menjadi tandus dan tidak produktif, lapisan bumi rusak, serta ekosistem di sekitarnya menjadi terganggu. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, bukan hanya sumber daya alam yang akan habis, tetapi keseimbangan alam pun akan hilang. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menerapkan prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, misalnya dengan menghemat energi, menanam pohon, mendaur ulang sampah, dan mendukung penggunaan bahan ramah lingkungan. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa alam tetap lestari dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan sekarang maupun generasi yang akan datang. Selanjutnya adalah cara bijak menggunakan sumber daya alam. Menggunakan sumber daya alam secara bijak merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan hidup di bumi. Setiap manusia memiliki peran dalam melestarikan alam, dan hal itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu menjadi seseorang yang berpengaruh untuk berbuat baik bagi bumi, karena tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Di rumah, kita dapat memulai dengan menghemat air dan listrik. Misalnya, menutup keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya untuk mencuci atau mandi, serta mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak diperlukan. Kebiasaan ini bukan hanya mengurangi penggunaan sumber daya alam, tetapi juga membantu menekan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi energi. Selain itu, menanam pohon di sekitar rumah atau sekolah juga menjadi bentuk nyata menjaga keseimbangan alam. Pohon berfungsi menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta memperindah lingkungan. Kebiasaan lain yang perlu ditanamkan adalah membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah antara organik dan anorganik. Melalui kegiatan daur ulang, barang-barang yang tadinya dianggap tidak berguna dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, kertas bekas dapat dijadikan kerajinan tangan atau botol plastik dapat digunakan menjadi pot tanaman. Selain mengurangi volume sampah, kegiatan ini juga membantu menghemat sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membuat barang baru. Kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah atau masyarakat, seperti menanam pohon bersama, menjaga kebersihan sungai, dan mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Meskipun terlihat sederhana, upaya-upaya tersebut menunjukkan kepedulian terhadap alam dan menjadi contoh positif bagi orang lain. Dengan menerapkan cara bijak dalam menggunakan sumber daya alam, kita turut menjaga bumi agar tetap hijau, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Alam yang terjaga bukan hanya memberikan manfaat bagi manusia saat ini, tetapi juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang yang berhak menikmati keindahan dan kesejahteraan bumi sebagaimana yang kita rasakan sekarang. Sekarang, mari kita renungkan bersama pentingnya menjaga sumber daya alam di sekitar kita. Alam telah memberikan begitu banyak hal yang membuat hidup kita nyaman. Udara yang segar untuk bernafas, air yang bersih untuk minum, tanah yang subur untuk bercocok tanam, serta berbagai bahan yang kita gunakan setiap hari. Namun, semua itu akan berkurang jika kita tidak merawatnya dengan baik. Karena itu, setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki arti besar bagi kelestarian bumi. Mulailah dengan hal sederhana seperti menggunakan air dan listrik seperlunya, menanam pohon, serta membuang sampah pada tempatnya. Sikap peduli terhadap lingkungan tidak hanya menunjukkan rasa tanggung jawab, tetapi juga bentuk rasa syukur atas karunia alam yang kita miliki. Ingatlah, menjaga alam bukan tugas satu orang saja, melainkan tanggung jawab bersama.
Bila kita memulai dari diri sendiri, maka bumi akan tetap lestari, bersih, dan nyaman untuk kita dan generasi yang akan datang. Baik anak-anak, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada dua jenis sumber daya alam, yaitu hayati dan non-hayati. Kita harus memanfaatkannya dengan bijak agar tidak habis dan tetap bisa digunakan oleh generasi berikutnya. Dengan menjaga sumber daya alam berarti kita juga menjaga kehidupan di bumi ini. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat hari ini. Semoga pembelajaran ini membuat kalian lebih sadar untuk mencintai dan menjaga alam sekitar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.